Kamu capek? Capek jadi orang baik. Capek selalu mengalah. Capek selalu memahami tapi tidak pernah dipahami. Kamu tersenyum saat disakiti. Kamu diam saat diremehkan. Kamu membantu saat dibutuhkan. Tapi ketika kamu jatuh, tak ada yang benar-benar tinggal. Dan sekarang kamu mulai bertanya dalam hati, untuk apa jadi orang baik kalau akhirnya tetap disakiti? Rasa itu pelan-pelan berubah jadi pahit. Bukan marah yang meledak, tapi dingin yang membeku. Kamu mulai menjaga jarak, mulai berpikir 2 kali sebelum peduli, mulai lelah menjadi versi terbaik dari dirimu. Tapi izinkan aku bertanya sesuatu. Apakah kamu benar-benar menjadi baik, atau kamu sedang berharap dihargai? Apakah kebaikanmu murni pilihan, atau transaksi yang tidak pernah kamu akui? Ini menyakitkan untuk diakui. Kadang kita tidak lelah karena berbuat baik, kita lelah karena berharap balasan. Kita memberi tapi diam-diam ingin dipuji. Kita mengalah tapi ingin dianggap mulia. Kita membantu tapi berharap diingat selamanya. Dan ketika dunia tidak membayar sesuai harapan, kita merasa dikhianati. Padahal dunia tidak pernah berjanji. Disinilah stoikisme berbicara pelan tapi tajam. Marcus Aurelius pernah menulisnya, jika kamu berbuat baik dan orang lain tidak menghargainya, itu sudah cukup bahwa kamu telah berbuat baik. Sederhana, tapi brutal. Stoikisme tidak pernah bilang dunia akan adil. Tidak pernah bilang orang akan membalas sesuai porsi. Tidak pernah menjanjikan penghargaan. Yang bisa kamu kendalikan hanya satu, niat dan tindakanmu. Sisanya, bukan wilayahmu. Kamu menderita bukan karena tidak dihargai. Kamu menderita karena mencoba mengontrol bagaimana orang lain melihatmu. Dan itu melelahkan. Kamu tidak bisa memaksa orang memahami ketulusanmu. Tidak bisa memaksa mereka menghormati pengorbananmu. Tidak bisa memaksa mereka sadar akan nilaimu. Semakin kamu memaksa, semakin kamu habis. Jadi mungkin ini bukan tentang berhenti menjadi baik, tapi tentang berhenti menjadi baik demi validasi. Coba renungkan, kalau tidak ada yang melihat kebaikanmu, apakah kamu tetap akan melakukannya? Kalau tidak ada yang mengucapkan terima kasih, apakah kamu masih mau membantu? Kalau jawabanmu tidak, mungkin kamu tidak sedang mengejar kebajikan, kamu sedang mengejar pengakuan. Dan itu manusiawi, tapi itu juga jebakan. Karena hidup yang dikendalikan oleh pengakuan orang lain adalah hidup yang rapuh. Hari ini dipuji, kamu bahagia. Besok diabaikan, kamu hancur. Harga dirimu naik turun sesuai opini orang. Itu bukan kekuatan, itu ketergantungan. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang lebih sunyi. Jadilah baik karena itu selaras dengan siapa dirimu. Bukan karena ingin terlihat baik. Berbuat benar bukan untuk mereka, tapi untuk integritasmu sendiri. Karena satu-satunya saksi yang selalu bersamamu adalah dirimu sendiri. Sekarang, mari lebih jujur lagi. Mungkin kamu juga terlalu sering berkata ya saat ingin berkata tidak. Mungkin kamu menyebutnya kebaikan padahal itu ketakutan ditolak. Mungkin kamu mengalah bukan karena bijak tapi karena takut konflik. Dan ketika orang lain terus mengambil, kamu merasa dimanfaatkan. Tapi siapa yang membuka pintunya? Menjadi stoik bukan berarti menjadi dingin. Bukan berarti tidak peduli. Tapi tahu batas. Kamu boleh baik, tapi tidak harus selalu tersedia. Kamu boleh peduli, tapi tidak harus mengorbankan dirimu terus-menerus. Kebaikan tanpa batas bukan kebajikan. Itu pengabaian terhadap diri sendiri. Mulai hari ini, coba lakukan ini. Sebelum membantu, tanyakan, apakah ini benar atau hanya ingin disukai? Sebelum mengalah, tanyakan, apakah ini bijak atau hanya takut ditinggalkan? Dan setelah berbuat baik, lepaskan. Jangan tunggu balasan. Jangan hitung utang. Latih dirimu untuk merasa cukup hanya karena kamu sudah bertindak sesuai nilai yang kamu pegang. Itu kebebasan. Kamu tidak lagi hidup untuk tepuk tangan. Tidak lagi terguncang oleh penolakan. Tenang, stabil, kuat. Dan jika suatu hari orang tetap tidak menghargaimu, biarkan. Tidak semua orang mampu melihat nilai, dan kamu tidak perlu menjelaskan dirimu pada mereka yang tidak ingin mengerti. Kamu tidak di dunia ini untuk menyenangkan semua orang. Kamu di sini untuk menjadi pribadi yang utuh. Jadi jika kamu lelah, mungkin bukan karena kamu terlalu baik, mungkin karena kamu terlalu berharap. Kurangi harapan pada manusia.
Perkuat standar pada dirimu sendiri. Berbuat baiklah, tapi jangan mengejar bayangan penghargaan. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan apakah mereka menghargaimu, tapi apakah kamu masih bisa menghargai dirimu sendiri saat tidak ada siapapun yang bertepuk tangan.